11 mas, dari 100. Bisa yang ngerendahin orang tanpa ngacak. Jahat banget mereka berdua. Siapa Prabowo? Sedih banget. Gue sama nyokap gue bener sedih banget kayak video tadi. Ya Allah, izinkan Pak Prabowo jadi presiden, ya Allah. Ini dapat cawapresnya, kenapa sentimen banget ya? Sedih banget. Aku lek ndelok debat mambeng iki ndelok tatapan matane Anies sih, ya Allah, Jan. Gila nih. Jan menjijikkan loh. Penuh dengan kayak kelicikan, kebencian, amarah tak delok ning motone Anies sih. Semangat Prabowo Gibran. Kami mendukungmu. Kau mungkin kalah. Semangat jenderalku. Semangat Bapak Prabowo. Dan Bapak tidak mampu membantah di sini. Untuk Pak Ganjar yang terhormat, saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak cocok untuk menjadi pemimpin di negeri ini karena Anda nggak paham tentang prinsip-prinsip pertahanan Indonesia. Hal-hal Kami masyarakat butuh presiden yang nggak banyak bacot, nggak banyak bicara, nggak ada ilmu sok tahu. Ini dia presiden-presiden yang pendukungnya itu. Jangan bicara tentang etika dengan Pak Prabowo, Pak Anies. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kita lihat hasil debat yang kemarin tadi malam, memang kita lihat ya dari kubu 01, 03 menyerang Bapak Prabowo sampai-sampai menyerang masalah personal ya guys. Nah, jadi di sini saya akan melihat nanti tanggapan para tiktokers ataupun sahabat-sahabat kita yang ada di TikTok menanggapi hasil debat malam tadi ya guys. Dan untuk video pertama ini kita akan mereaksi karena banyak sekali yang menangis ya ataupun mengeluarkan air mata karena Bapak Prabowo ini diserang ataupun dicecar ataupun diserang secara personal oleh kubu 01 dan 02 ya. Jadi Pak Prabowo ini ya guys diserang tetapi tidak menyerang balik. Nah, jadi maka daripada itu yang bikin mereka ini sedih ya. Kenapa Pak Prabowo tidak menyerang balik ya guys? Padahal kalau Pak Prabowo itu mau dari dulu ya, dari debat pertama ya, Bapak Prabowo ini bisa itu menyerang Anies ataupun Pak Ganjar ya. Ya, masing-masing calon ini ada dosa juga ya, ataupun ada dosa-dosanya juga seperti Anies ya. Kalau mau diungkit ulik-ulik juga seperti sumur resapan ataupun banyak sekali ya. Bambu yang dibuat turnamen lah, banyak tubuh sepatu, pokoknya banyak sekali guys. Dan begitu juga seperti Ganjar ya, kalau Pak Prabowo mau nyerang juga banyak sekali seperti kasus Wadas ya, banyak sekali ya guys. Tapi Pak Prabowo ini justru memilih untuk diam dan tidak menyerang balik ya guys. Itu yang bikin masyarakat ataupun warga-warga di TikTok, netizen-netizen di TikTok sedih ya melihat raut wajah muka Bapak Prabowo yang begitu dihina ya, bersekongkol ya, malah collab ya, collab untuk menghina ataupun merendahkan, mengejek-ejek, ibaratkan mengejek-ejek Bapak Prabowo. Coba kalian dengar ya, Ganjar memberi skor 5 ya, rating 5 terhadap Menhan yang sekarang ya, dan Anies Baswedan malah bagi rating yang lebih parah lagi. Anies bagi 11 daripada 100. Waduh, ini parah. Ini bukan kasih nilai. Ini malah ingin merendahkan ataupun mengejek Bapak Prabowo ya guys. Oke, mari kita saksikan dulu ini video-video mbak-mbak kita yang kecewa dengan ataupun sedih melihat Bapak Prabowo yang diserang tetapi tidak melawan ataupun tidak menyerang balik ya. Ini reaksi mereka yang sedih ya guys, dan kita lihat video ini. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Bisa yang ngerendahin orang tanpa ngacak sama kinerjanya sendiri. Jahat banget mereka berdua.
Kasihan Pak Prabowo. Mereka cuma bisa hina Pak Jokowi. Pak Prabowo dihina juga. Jahat banget. Sedih banget. Gue sama nyokap gue bener sedih banget kayak video tadi. Kenapa sih semuanya jahat banget sama Pak Prabowo? Kalau kau di dalam hatimu berpikir bahwa kau mungkin kalah, Semangat jenderalku. Semangat Pak Prabowo. Walaupun kamu ditindas, direndahkan, kami tetap ada buat kamu, Pak. Jangan pantang menyerah, Pak. Walaupun kamu dihina, dicaci, kamu harus semangat buat Republik Indonesia ini, Pak. Junjung kami, Pak, ke jalan yang baik, Pak. Semangat Bapak Prabowo. Ya Allah, izinkan Pak Prabowo jadi presiden, ya Allah. Ini dapat cawapresnya, kenapa sentimen banget ya? Sedih banget. Gak mau ngomong banyak sebenarnya, cuma greget dari kemarin soalnya. Kasihan aku sama beliau ini. Kelihatan banget dari debat pertama sampai sekarang, lawan-lawannya ini mencari-cari kesalahan buat ngejatuhin beliau. Oke, gak apa-apa, mungkin itu adalah proses demokrasi dari kalian. Tapi menurut saya alangkah baiknya jika debat ini digunakan untuk adu gagasan, bukan mencari kesalahan dan keburukan orang lain. Jadi alangkah baiknya bapak-bapak ini berfokus kepada gagasan untuk memajukan bangsa dan negara ini, bukan mencari-cari kesalahan di masa lalu. Makasih. Oke, baik guys, jadi kalau kita lihat video ini, memang kita sebagai penonton ya, begitu geram ya, begitu marah juga ya. Pak Prabowo dihina di depan ribuan ataupun bahkan jutaan orang, seluruh rakyat Indonesia menontonnya. Dan yang saya bingung dan bikin saya lebih kesal ya, dari pribadi saya, Prabowo itu diserang bukan ataupun dipertanyaan ataupun dikasih pertanyaan ataupun dilontarkan pertanyaan oleh mereka-mereka ini bukan masalah pertahanan, tetapi masalah mereka-mereka ini serang dengan masalah-masalah pribadi, soal tanah lah ya, soal aku pun soal etika lah. Kan tema debat kemarin ataupun malam tadi itu pertahanan ya, politik, geopolitik ya. Dan aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa. Sumpah jujur guys, aku pun juga ikut sedih melihat video-video yang viral, mereka-mereka yang sedih ketika Pak Prabowo bisa dibilang direndahkan di jutaan orang ataupun di umum yang menonton di siaran live, yang menonton sampai jutaan orang ya guys. Waduh, parah lah ya guys. Aku pun nggak tahu lah. Tapi itulah sifat Pak Prabowo ya guys. Walaupun dihina di depan umum, tetapi direndahkan di depan umum, tetapi Bapak Prabowo ini tegar. Saya lihat menahan emosi dan menahan amarah juga. Saya syukuri itu karena Bapak Prabowo bisa menahan emosi dan mengontrol emosi. Yang jelas Bapak Prabowo ini juga salah satu menahan, tidak membuka aib-aib mereka juga. Salut buat Bapak Prabowo. Hormat, respect sekali. Oke, baik guys, kita akan mendengar ini pendapat-pendapat warga TikTok juga tentang debat malam tadi. Aku lek ndelok debat mambeng iki, ndelok tatapan matane Anies sih, ya Allah, Jan. Gila nih. Jan menjijikkan loh. Penuh dengan kayak kelicikan, kebencian, amarah tak delok ning motone Anies sih. Nyerang Pak Prabowo, halah. Tapi Pak Prabowo kok gak bales ngono lho. Ya ampun, mesakne aku Pak Prabowo. Padahal yang balas Anies ini penak ae jan. Garek nyebutno masalah
Formula E lho, DP 0% ini. Ora berhasil lho. Banjir Jakarta iki sik panggah ngono-ngono sumur resapan barang ngono iki. Pak Prabowo iki moh lho rek bales rek. Moh bales. Kowe wong cilik panggah ngerti, Pak Prabowo wong tulus. Wis jarne. Padahal mbiyen ya sing ngusung Anies dadi gubernur sapa lek gak Prabowo. Saiki kaya ngono ki balesane. Tapi Pak Prabowo gak gelem bales mambingi. Weh jan. Tak akoni Pak Prabowo. Weh Pak Prabowo sabar mawon. Tenan sabar mawon Pak Prabowo. Wong cilik panggah ning kene mbek sampean Pak Prabowo. Panggah dukung sampean tetap tenang ya Pak Prabowo. Pokoke salam seduluran pendukung Prabowo. Rapatkan barisan pokoke. Panggah menangne Prabowo Gibran. Mantap. Sip. Siapa semalam yang nonton debat capres? Menurut kalian ini debat capres apa debat melawan Pak Prabowo? Ya. Mereka ini ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Ya. Saking ingin menjatuhkannya, gue sedih ngeliat itu nggak lo. Bukannya gue malah benci ngeliat Pak Prabowo. Tapi gue yakin suaranya Pak Prabowo makin naik, makin melambung. Yakin tanpa aku disadarin Pak Anies ini blunder. Masa nilai dari 100 dikasih 11? Ini kan menurut gue sebuah penghinaan, bukan penilaian. Aduh Pak, berkuasa nggak sampai segitunya juga Pak. Sedih sini sebenarnya gue ngeliat Pak Prabowo tuh gimana ya, ngeliat raut wajahnya ya. Kalau Pak Prabowo ingin menjatuhkannya juga bisa sebenarnya, tapi kan buat apa memecah belah bangsa ini? Ya, gimana menurut kalian? Coba komentar dong. Sedih nggak sih? Ya menurut aku juga begitu ya Bang. Sama, menurut kita sama. Mereka ini bukan memberi rating kepada Pak Prabowo. Ya 11 daripada 100. Ya itu menghina ataupun ingin meledek ataupun merendahkan Pak Prabowo di depan jutaan manusia ya yang menonton. Oke lanjut. 1, 2, 3 mulai. Salam demokrasi bagi kita semua. Ya. Kita sudah berhadapkan kepada sebuah tontonan tentang debat capres dan cawapres yang dilaksanakan. Putaran pertama, kedua, ketiga. Tetapi ketika melihat debat yang ketiga, saya justru semakin memiliki keyakinan pilihan saya Pak Prabowo. Mantap Bang. Di tengah-tengah upaya-upaya untuk memojokkan dengan opini-opini, Bapak tetap bisa tenang, tetap bisa menjaga rahasia negara secara khusus dalam bidang pertahanan. Apa mungkin rahasia itu disampaikan dibuka belak-belakan? Benar. Sungguh kasihan cara berpikir yang seperti itu. Ketika berbicara etika, maaf, apakah paslon lain memang sudah memiliki etika dalam kepemimpinan mereka ketika menjadi gubernur? Iya. Saya yakin tidak. Kita semua tahu proyek-proyek yang mereka buat, keputusan-keputusan yang mereka buat, standar etika ketika mereka duduk. Apa memang sudah beretika? Saudaraku, mari pilih pemimpin yang bukan hanya bisa berretorika, tapi pilihlah pemimpin yang bisa menganalisa, bekerja, dan menjadi contoh. Bangsa ini membutuhkan pertahanan, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas. Semoga ke depan tidak ada debat-debat yang seperti ini, tetapi memberikan gagasan, ide pemikiran, bukan dengan tujuan menjatuhkan. Semangat Prabowo Gibran, kami mendukungmu. Dengan logika yang sederhana, cara berpikir yang jelas, kau pasti bisa. Sumpah guys, aku ikut sedih melihat abang ini yang berlinang air mata ya. Ketika, ya mungkin ketika abang ini melihat Bapak Prabowo dihina ya,
direndahkan ya di depan orang ramai. Bapak ini meneteskan air mata. Sumpah guys, aku ikut sedih. Aku bisa merasakan apa yang abang ini rasakan. Allah Akbar. Jadi baik, nggak apa-apa lah ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak Prabowo. Ya, nggak apa-apa Pak Prabowo. Anda pasti akan menang. Bapak pasti akan menang. Karena saya yakin Bapak menang 1 putaran ya. Bapak pasti menang 1 putaran ya. Sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Untuk Pak Ganjar yang terhormat, saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak cocok untuk menjadi pemimpin di negeri ini karena Anda nggak paham tentang prinsip-prinsip pertahanan Indonesia. Hal-hal yang perlu dirahasiakan dan hal-hal yang kiranya itu bisa transparan dan bisa dipublik, itu Anda tidak mengerti batasan-batasan apa yang perlu dilakukan oleh seorang Menteri Pertahanan ya. Dan Anda ngomongin soal data yang berhubungan dengan anggaran, perencanaan, pembelian, pengeluaran barang-barang alutsista dan alat pertahanan Indonesia, itu sama saja Anda ingin menghancurkan Indonesia secara perlahan. Karena saya sudah berulang kali katakan, sekalipun itu hanya berhubungan dengan data anggaran, tetapi itu akan bisa dilihat, diukur oleh ahli-ahli dunia untuk mengukur peta kekuatan pertahanan Indonesia sejauh dan sebesar apa. Harusnya Anda paham soal ini. Kalau Anda tidak paham soal ini, tentang batasan-batasan ini, mendingan Anda nggak usah nyapres deh. Ya, jadi warga biasa saja. Apalagi kalau Anda sampai mendesak-desak Pak Prabowo, bantah data saya yang salah, yang menurut Anda salah ini, bantah di sini. Ya, itu nggak layak, nggak etis dilakukan oleh seorang Menteri Pertahanan, ya, dan juga oleh seorang negarawan seperti Anda, calon pemimpin, calon presiden seperti Anda. Anda seharusnya paham bahwa itu berhubungan dengan data anggaran alutsista dan juga hal-hal yang berhubungan dengan rahasia. Ya, nih saya katakan kepada Anda. Jangan karena ambisi Anda, ya, jangan karena Anda terlalu ambisius untuk mengejar jabatan presiden, jadi Anda mengabaikan, Anda tidak peduli, Anda menutup mata, ya, tentang hal-hal ataupun sikap-sikap yang harus dijaga oleh seorang Menteri Pertahanan dalam menjaga data-data pertahanan yang ia pegang. Saya yakin percaya banyak data-data pertahanan yang semua data-data pertahanan dipegang penuh oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mengetahui secara pasti, secara jelas, secara gamblang peta kekuatan Indonesia. Jadi kalau Anda terus mendesak Pak Prabowo dengan data-data yang saya tidak tahu Anda peroleh dari mana, karena saya yakin dan percaya bahwa data-data yang Anda peroleh itu tidak akan ada di situs resminya Menteri Pertahanan atau di data-datanya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, karena itu pasti tidak akan dipublish secara umum. Ya, saya sudah katakan, itu pasti tidak akan dipublish, apalagi sekalipun di website Menteri Pertahanan. Jadi, harusnya Anda mengetahui batasan-batasan itu, Pak Ganjar. Jadi, jangan karena ambisi Anda yang terlalu menggebu-gebu, jadi Anda mengabaikan ya sikap-sikap integritas dari seorang Menteri Pertahanan dalam menjaga data-data itu supaya tidak bocor, tidak dibocorkan di depan umum. Kalau kalian berpikir, anggap saja Pak Prabowo terpancing dan membocorkan data-data itu, membantah data-data Pak Ganjar yang salah itu, maka hancurlah Indonesia. Akan diketahui oleh seluruh dunia bahwa peta kekuatan dan juga peta pertahanan Indonesia sebesar atau sedalam sekuat itu, ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Yuk, silakan kita berkomentar secara bijak terkait pernyataan Pak Ganjar. Apakah menurut kalian Pak Ganjar layak menjadi calon pemimpin, calon presiden di negeri ini, sedangkan di sisi lain dia nggak mengerti tentang prinsip-prinsip pertahanan dan hal-hal yang perlu dijaga oleh Menteri Pertahanan untuk menjaga data-data itu tidak bocor ke dunia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kami masyarakat butuh presiden yang nggak banyak bacot, nggak banyak bicara, nggak ada ilmu sok tahu. Ini dia presiden-presiden yang pendukungnya itu tetangga sebelah yang nggak ada pendidikan, yang mau menghantam, yang mau menghasut, dan yang mau memprovokatori masyarakat. Debat capres yang nggak menyenangkan itu bagi semua pendukung Prabowo. Ini ya, aku kasih tahu kalian ya, presiden nomor 1 dan nomor 3
Aku pedagang mak-mak cabe. Aku pun tahu kalau pertahanan politik itu harus dirahasiakan. Nggak bisa sembarangan dikasih tahu. Nanti ketahuan sama negara-negara sana berapa banyak aset negara kita ini, berapa besar pertahanan kita. Bila perlu jumlah kemiliteran Indonesia pun tidak perlu dikasih tahu bagi orang lain, dibuka-bukakan kali. Itu dia nomor 1 dan nomor 3. Kok jadi aku yang lebih ngerti dari kalian? Ingat, kami butuh presiden yang tidak menyesatkan masyarakat. Kami butuh presiden yang tidak hanya sekedar janji-janji. Kami butuh presiden yang berpendidikan. Kami butuh presiden yang tidak mementingkan kepentingan mayoritas saja. Slow Pak Prabowo. Sekalipun mereka menghantam, sekalipun mereka menghasut, menzolomi hati masyarakat, tetap ke nomor 2 Pak. Iya kan? Udah itu kayak gini. Aku ingat janji Mahfud MD. Ini si Mahfud MD ini kerjanya membongkar-bongkar keaiban, membongkar-bongkar rahasia. Tapi udah tahu dia rahasia, nggak dibongkarnya secara tuntas. Kemarin dia janji kalau dibongkar semuanya aset negara yang sudah dicuri, yang sudah dirampas para koruptor, masyarakat semua di seluruh Indonesia dapat 25 juta per bulan. Kayak gini Pak Mahmud. Sama-sama kita bongkar, kita cari. Kurasa kalau kerja keras kau Pak Mahmud bisa dirampas, diambil lagi itu uang-uang yang dirampas mereka para koruptor. Carilah. Rampas, turunkan KPK, kumpulkan uang ya data. Berapa ratusan triliun kemarin Bapak bilang, 300 lebih triliun sudah dilenyapkan oleh para koruptor. Tapi kok berhenti sampai di situ saja Pak? Kemarin ada netizen dia katakan gini, itu kan janji-janji aja Bo. Iya, kalau udah janji dikerjakan. Masa nggak bisa mencari mereka-mereka yang udah koruptor, yang udah mencuri, yang udah merampas, yang udah menjuali aset negara, yang menjuali emas-emas di negara ini. Ambil Pak, kalau nggak bisa aja aku. Biar sama-sama kita menghantam, mengerampas balik hak negara ini. Jadi bisa Bapak buktikan janji Bapak itu Pak Mahmud. Jadi aku nggak mau pilih klien nomor 1 ini. Nggak cocok kurasa, iya kan Menurut kalian siapa lebih cocok setelah debat capres tadi malam? Jangan kalian pikir kalau ketar-ketir Prabowo masyarakat beralih dalam pilihannya, enggak Jadi kayak gini, PKB, Nasdem, kusadarkan ya, itu Prabowo udah di hati masyarakat. Semangat Pak Gemoy. Baik guys, kita sudah dengar semua pendapat daripada netizen ataupun warga TikTok ya, yang juga geram ataupun marah ya ketika melihat Pak Prabowo direndahkan dan bisa dibilang dicemooh ataupun diejek-ejek ya. Menurut saya itu mengejek-ejek Prabowo dan memancing-mancing Prabowo supaya Prabowo ini marah ya guys. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo tetap tenang, tetap santai dan dibalas dengan senyuman-senyuman yang ya kita tahu raut muka Bapak Prabowo itu yang bikin kita kasihan, memang bikin kita sedih. Banyak sekali seperti abang kita tadi sampai nangis juga ya, berlinang air mata karena cintanya kepada Bapak Prabowo. Mungkin mereka anggap setelah menyerang Bapak Prabowo, mereka serang Bapak Prabowo, 2 orang ini collab ya, menyerang Bapak Prabowo, maka mereka menganggap pendukung-pendukung Bapak Prabowo akan berpindah haluan, berpindah arah, berpindah pilihan ya. Oh, bagi saya no ya guys. Bahkan justru dari mereka yang merendahkan ataupun mencecar sampai diserangnya Bapak Prabowo sampai personal ya, ataupun ya individu Prabowo yang diserang ya. Tapi saya yakin rakyat ataupun masyarakat semakin cinta dengan Bapak Prabowo, dan bahkan mungkin yang belum ada pilihan maka akan memilih Bapak Prabowo. Nggak mungkin juga lah orang-orang yang belum ada pilihan akan memilih orang yang suka menyerang personal ya guys. Bahkan waduh, pastilah aku yakin itu ya, karena orang cerdas pasti memilih orang yang sabar dan meskipun diserang, dijatuhkan, dihujat ataupun direndahkan ataupun ya kalian tahu lah kan,
Kalau Anies bilang 11 daripada 100 itu bukan penilaian lah menurut saya ya. Tapi itu mengejek dan ingin merendahkan apa pencapaian-pencapaian daripada Bapak ataupun kinerja Bapak Prabowo. Ini sangat keji yang sangat luar biasa. Tetapi hebatnya Bapak Prabowo tidak menyerang balik, itulah hebatnya. Dan oke, baik, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Coba kalian komen apa yang harus kalian komen di sini. Mari kita dukung Bapak Prabowo tetap ya, jangan sampai kita goyah. Jangan sampai kita berpindah haluan gara-gara mereka menyerang. Tapi saya yakin teman-teman kita yang di luar sana, pendukung-pendukung Prabowo, solid, pasti solid lah. Apapun yang terjadi ya, pasti akan mendukung Prabowo. Oke guys, mungkin terakhir lah ya, saya akan sedikit menutup video ini dengan mari kita bersama-sama ya mendoakan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran untuk menjadi presiden di tahun 2024 ini, dan insya Allah ya, amin amin ya robbal alamin. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.